يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Bismillah, Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan lagi pelajaran tasrif kita pada kesempatan kali ini dan sekarang ya di sini kita sebelum masuk di bab inti yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ya kita sedikit baca ya atau menyinggung sedikit tentang bab rubai mujarrad ini. Di sini ada di halaman di sini ya, halaman 12. Al-babul awwal minar ruba'il mujarradil mulhaq wa huwa sab'atu abwabin. Ya. Bab yang pertama rubai mujarrad. Ya, jadi rubai mujarrad ini ya ada juga namanya rubai mujarrad mulhaq ya. Ada 7 wazan, 7 bab ya. Rubai mujarrad mulhaq itu singkatnya saja dia ini masih bab rubai mujarrad ya, masih rubai mujarrad. Sebenarnya dia ini dasarnya dia itu cuma 3 huruf ya, sulasi mazid ya, sulasi mujarrad ya sebenarnya. Cuma dia diberikan satu tambahan huruf ya sehingga ya supaya dia serupa dengan rubai mujarrad. Makanya dinamakan rubai mujarrad mulhaq ya. Namun kalau kita cari sulasi mujarradnya ya terkadang kita tidak menjumpainya ya karena dia sudah dirubah menjadi rubai mujarrad mulhaq ya, rubai mujarrad mulhaq. Intinya ini masih rubai mujarrad ya, masih sama saja ya. Ada 7 di sini bisa kita baca sendiri. Ada fa'lala yufa'lilu, mauzunnya jalbaba yujalbibu. Kemudian wazan kedua fa'ala yufa'ilu, kemudian mauzunnya hauqala yuhauqilu. Seterusnya seperti itu ya. Jadi tinggal kita nanti baca saja ya, dibaca saja. Adapun kalau kita mau cari artinya, kita sudah bahaskan ya di video sebelumnya bagaimana mencari arti dari rubai mujarrad. Nah, sekarang kita lanjutkan di pembahasan inti untuk kesempatan kali ini, yaitu di bab yang baru lagi. Nah, di sini bisa kita lihat, afwan ya tadi salah sebut, bukan halaman 12 namun halaman 8 ya. Karena di hadapan saya juga ada bukunya ya. Kalau di buku sama PDF-nya agak berbeda. Nah, di sini di bab yang baru ini yaitu bab sulasi mazid ya, pada halaman 9 bisa kita lihat bab sulasi mazid. Ya, jadi ada sulasi mujarrad ya sudah selesai. Ya, kemudian bab rubai mujarrad juga sudah selesai. Nah, sekarang ada namanya bab sulasi mazid. Ya. Kalau kita bisa bahasakan ya seperti yang sebelumnya kita katakan di bab tasrif itu ya, induk dari bab tasrifan itu adalah sulasi mujarrad. Karena semuanya pasti berporos ke situ ya. Dia diibaratkan seperti ibunya bab tasrif ya, ibunya bab tasrif. Nah, adapun ayahnya atau bapaknya bab tasrif itu ya ini. Ya, yang ini dia bab sulasi mazid. Jadi kalau ibunya sulasi mujarrad, bapaknya sulasi mazid. Karena setelah sulasi mujarrad yang paling sering kita jumpai, paling sering itu adalah sulasi mazid. Apa itu sulasi mazid? Sulasi 3 huruf ya, 3 huruf. Mazid tambahan ya. Jadi ini sulasi mujarrad yang diberikan tambahan ya sehingga menjadi sulasi mazid ya, sulasi mazid. Ya, di sini tambahannya 1 huruf ya, karena di sulasi mazid ada tambahan 1 huruf, 2 huruf sampai 3 huruf nantinya. Ya, total di sulasi mazid ini ada 12 wazan. Nah, wazan yang pertama ini yang ada di hadapan kita yaitu fa'ala yufa'ilu. Bisa kita lihat ya, fa'ala yufa'ilu. Nah, di sini kita baca dulu keterangannya. Yunqalu sulasiyu al-mujarradu ila wazni fa'ala bi ziyadati tad'if. Nah, jadi sulasi mujarrad itu dipindahkan ya, dirubah menjadi wazan fa'ala dengan tambahan at-tad'if. Ya, tad'if itu apa ya? Rangkap ya, dibuat double, rangkap. Dibuat double dengan tambahan double ya. Jadi ada huruf hurufnya itu dikasih double ya, dikasih sama ya. 1 huruf ya dikasih sama. Nahu contoh farha Zaidun Amron. Farha Zaidun Amron. Zaid telah membahagiakan atau telah membuat senang Amr. Ya, Zaid membuat senang atau membahagiakan Amr. Fa inna mujarradahu lazimun. Ya,
sebenarnya, dan karena mujarotnya ini asalnya itu lazim ya. Asalnya itu mujarotnya, sulasi mujarotnya itu lazim. Ya, apa sulasi mujarotnya farruha? Fariha. Ya, silakan cari fariha. Ya, fariha. Nanti di bawahnya situ kita akan jumpai. Ya, kita juga langsung nanti buka ya. Kita langsung praktek buka, langsung cari ini farruha di kamus. Ya, farruha itu sulasi mujarotnya fariha. Fariha yafrahu. Kemudian diberikan tambahan pada ain fiilnya. Ya, ingat ain fiil itu huruf kedua ya. Nah, sehingga ro-nya kita lihat ada tasydid. Ya, jadi ro-nya di situ ada dua. Ro-nya ada dua. Ya, jadi di ain fiilnya ditambahkan satu huruf sehingga ro-nya menjadi double dan disatukan ya, dan dengan ditandai dengan tasydid itu. Nah, kita baca dulu wazannya di sini. Afwan ya, masih kita lanjutkan. Jadi makna yang pertama di wazan ini itu ta'diyah. Muta'addi. Ya, ini kita catat ya, perlu kita catat. Ya, apa itu muta'addi dan lazim? Muta'addi lawannya lazim. Ya, kita lazim dulu bagusnya. Lazim itu artinya dia tidak butuh objek. Contoh fariha, bahagia. Dia tidak butuh objek. Ya, orang yang melakukannya itu sendiri yang merasakan bahagia. Ya, dia yang sendiri yang merasakan bahagia. Ya, fariha itu dinamakan lazim, seperti tidur. Ya, dia yang merasakan tidur. Bangun, dia yang merasakan bangun, itu namanya lazim. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia ya saya kurang tahu, lupa sudah. Ya, kemudian farroha dirubah menjadi farroha. Jadilah muta'addi. Tadinya lazim menjadi muta'addi. Muta'addi itu artinya yang membutuhkan objek. Yang membutuhkan objek. Ya, farroha contoh di sini tadi farroha Zaidun Amrun. Ya, Zaid membuat atau telah membahagiakan Amr. Jadi Amr lah yang jadi bahagia. Jadi Zaid ini membuat orang lain bahagia. Ya, membuat orang lain bahagia. Nah, seperti itu ya, muta'addi. Butuh objek. Seperti misal nasoro. Nasoro memukul. Nah, memukul ini maknanya muta'addi, berarti ada yang dipukul. Ya kan ya? Ya, memukul, ada yang dipukul. Farroha, membahagiakan, berarti ada yang dibahagiakan. Berbeda dengan tidur. Tidur ya berarti satu orang saja ya, pelakunya itu sendiri. Tidak butuh objek dia. Ya, bangun ya tidak butuh objek. Beda kalau membangunkan, artinya ada yang bangunkan. Kalau bangun ya dia sendiri yang melakukan pekerjaan itu. Kalau membangunkan berarti ada orang yang dibangunkan. Itulah muta'addi. Jadi bedakan lazim sama muta'addi. Nah, di wazan ini, di wazan fa'ala yufa'ilu, tambahan satu huruf pada ain fi'il menunjukkan makna muta'addi. Nah, adapun makna-makna lainnya kita tidak baca. Karena inti dari makna wazan pertama ini di sulasi mazid adalah muta'addi ya. Ingat tadi muta'addi apa? Kita baca dulu wazannya. Fa'ala yufa'ilu, taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, mufa'ilun, mufa'alun, fa'il la tufa'il, mufa'alun, mufa'alun. Ya, di sini kita lihat wazannya ada berapa ya? 3. Ya, sebenarnya 4, tapi masdar mimi kita tidak baca. Yang pertama taf'ilan. Nah, inilah masdar yang paling utama, taf'ilan. Ya, isim masdar ya, isim masdar. Taf'ilatan 2, taf'alan 3, tif'alan 4. Nah, ini dinamakan isim masdar, beda dengan sulasi mujarrad. Dia masdar, dinamakan masdar. Apa perbedaannya masdar sama isim masdar? Sama-sama sebenarnya. Ya, cuma dari penyebutan saja, penggolongan. Kalau sulasi mujarrad, masdar itu dikatakan masdar, bukan isim masdar. Tapi kalau sulasi mazid itu dikatakan isim masdar. Ya, kenapa di sulasi mujarrad dikatakan masdar? Karena itu simai, mendengarkan orang Arab berbicara. Makanya kalau kita lihat ya, setiap masdar yang ada di bab sulasi mujarrad pasti berbeda-beda. Ya, mesti berbeda-beda. Makanya untuk mengetahuinya yaitu kita harus buka kamus ya. Berbeda-beda karena dia simai ya, mendengarkan orang Arab itu berbicara. Adapun ini di sulasi mujarrad dikatakan isim masdar. Isim masdar. Ya, kenapa dikatakan isim masdar? Ya, karena dia dibuat sesuai dengan pola. Jadi ada polanya, tidak akan berbeda. Sama sekali tidak akan berbeda. Jadi misal ya, misal kalau kita sudah hafal wazan pertama sulasi mujarrad fa'ala yufa'ilu, kemudian ada contoh farroha yufarihu, pasti bisa kita pastikan itu isim masdarnya tafrihan. Ya, isim masdarnya tafrihan. Nah, itu dia.
Jadi secara nama saja, padahal sebenarnya sama-sama isim nantinya. Ya, isim itu artinya kata benda ya. Ya, kata benda intinya isim itu berakhiran tanwin. Ya, namun secara nama ya dia kalau di sulasi mujarrad masdar, kalau sulasi mazid isim masdar. Ya, karena di sulasi mazid isim masdar pasti sama semua karena dia dibuat dengan pola tertentu. Sehingga pasti sama, tidak akan berbeda. Nah, di sini kita baca mauzun ya pada bina salim yaitu farruha yang asalnya fariha. Kita baca farruha yufarihu tafrihan, tafrihatan tafrohan, tifrohan, mufarrihun. Kita loncati ini, langkai masdar miminya langsung ke isim fa'il, mufarrihun. Kemudian mufarruhun, farrih la tufarrih, mufarruhun, mufarruhun. Nah, sekian apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di video berikutnya dengan melanjutkannya, kemudian kita artikan juga, kita cari kamus. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bunayya la tusyrik billahi innasyirka la zulmun azim.